Nama saya Cesar William Agusta. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang data warehouse. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir dari data warehouse. Berikut PPT-nya. Tunggu sebentar ya. Yang pertama ada arsitektur dan komponen data warehouse. Di sini bisa dilihat ada arsitektur dari data warehouse yang tertera. Kemudian kita pindah ke komponennya. Yang pertama ada data operasional. Data operasional ini mempunyai tugas untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi-fungsi transaksional. Kemudian data-data yang diperoleh bisa dari sistem mainframe, DBMS relational, dan juga data eksternal atau database komersial. Data yang diperoleh itu bisa diupdate dan merefleksikan nilai-nilai sekarang. Jadi data-data yang ada di dalamnya itu live dan bisa diubah sewaktu-waktu. Kemudian ada load manager. Load manager ini tujuannya itu melakukan proses yang berhubungan dengan ekstrak dan load data ke dalam data warehouse. Kemudian data yang diekstrak itu bisa dilakukan langsung dari sumber data atau ODS. Warehouse manager. Tujuan dari warehouse manager itu dia bertanggung jawab dalam menganalisa data dan memastikan terdapat konsistensi di dalamnya. Lalu melakukan transformasi serta menggabungkan sumber data dari penyimpanan sementara ke dalam tabel yang ada di dalam data warehouse. Lalu membuat indeks dan view pada base table atau table master. Kemudian melakukan denormalisasi dan agregasi. Itu diperlukan jika data yang dikelola belum rapi atau masih raw datanya. Terakhir, melakukan backup dan mengarsip data, backup and archive. Sekarang ke query manager. Query manager ini di sini mengatur semua proses yang berkaitan dengan manajemen query user. Kemudian menentukan tabel yang cocok untuk setiap query dan menjadwalkan proses-proses setiap query. Detail data. Di area ini, dalam data warehouse, detail data itu bertugas untuk menyimpan semua detail data dalam skema database. Jadi data yang disimpan itu meliputi profile user, user activity data, demographic data, dan lain-lainnya. Summarize data. Summarize data. Tempat di data warehouse ini menyimpan data-data yang sudah teragregat dan dibuat oleh warehouse manager. Summarize data ini juga berfungsi untuk mempercepat dan meningkatkan performance query. Lalu ada backup and archive data. Seperti yang tadi disebutkan, backup and archive data ini tempat untuk menyimpan detail dan summarize data. Dan tempat penyimpanannya ini berbentuk seperti magnetic tapes atau optical disk. Saya ada contohnya satu untuk magnetic tapes. Seperti ini bentuknya. Nah, bisa dilihat. Kemudian lanjut ke metadata. Metadata ini itu bisa dibilang data yang menjelaskan tentang data. Jadi ada beberapa data, kemudian di bawahnya itu dijelaskan lagi data-datanya lagi. Jadi data menjelaskan data. Nah, metadata ini digunakan dalam data warehouse untuk semua proses. Jadi metadata ini dipakai di semua proses. Yang terakhir ada end user access tools. Si end user ini merupakan komponen yang menyediakan informasi dari data warehouse
untuk user dalam hal mengambil keputusan. Nah, di dalam end user ini ada beberapa tools seperti tools untuk pelaporan dan query, tools pengembangan aplikasi, tools sistem informasi eksekutif, tools untuk OLAP atau Online Analytical Processing, dan tools untuk data mining. Kemudian proses ekstrak pada ETL atau Extract, Transformation, and Load. Tujuan ETL di sini itu adalah mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data-data yang relevan dari berbagai sumber yang kemudian disimpan ke dalam data warehouse. Jika dijelaskan lagi satu persatu, ekstrak ini sendiri itu adalah proses penarikan data dari satu atau lebih sistem operasional sebagai sumber data. Kemudian di dalamnya juga ada proses penguraian dan pembersihan data yang diekstrak untuk mendapatkan suatu pola yang terstruktur atau struktur data yang diinginkan, tergantung dari perusahaannya. Kemudian ada transformation. Transformation ini adalah proses mengubah data dari format operasional menjadi format data warehouse. Jadi dari data yang tadinya masih mentah, kemudian diekstrak, lalu ditransform, diubah sesuai dengan format dari perusahaan atau operasionalnya. Nah, di dalamnya ini biasa meliputi konversi tipe data, melakukan perhitungan, penyaringan data yang tidak relevan, dan kemudian diringkas lagi. Yang terakhir, proses load. Tahapan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam target akhir, yaitu ke dalam suatu data warehouse, itu fungsi dari load. Waktu dan jangkauan untuk mengganti atau menambah data itu tergantung dari perancangan data warehouse pada suatu perusahaan tersebut, dan juga waktu untuk menganalisa keperluan informasinya. Nah, kemudian kita pindah ke dimensional model. Nah, di dimensional model ini ada beberapa istilah seperti user understandability, query performance, dan resilience to change. Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat. User understandability itu dimaksudkan agar model dimensional lebih mudah dan dipahami oleh end user, dan juga untuk pengoptimalan dalam pengambilan keputusan yang diambil dari query database. Jadi si user ini jadi lebih mudah untuk membaca dan dapat ditafsirkan. Seperti sudah di-translate lagi agar si end user ini lebih mengerti, tanpa kita harus menjelaskan bahasa-bahasa teknis lainnya. Kemudian ada query performance. Query performance ini dimaksudkan untuk menormalisasi dan pengoptimalan data dalam setiap query yang ada dalam database, dan juga untuk memberikan kinerja yang maksimal. Kemudian ada resilience to change. Resilience to change ini dimaksudkan agar model dimensional ini dapat diskalakan dengan mudah dan dapat mengakomodasi data yang baru dan tidak terduga. Maksudnya itu ketika tiba-tiba ada penambahan data atau perubahan data dari perusahaan, si model dimensional ini bisa dengan mudah mengakomodasi data baru, sehingga database itu tetap dapat berjalan dengan optimal walaupun mengalami banyak perubahan. Lalu ada langkah-langkah sederhana membuat skema star menggunakan table fact and table dimensi. Yang pertama, jika datanya sudah ada atau tersedia, tabel dimensi yang berisi atribut ini akan menjelaskan tabel fakta. Dan dari tabel fakta sendiri itu sebagai measure atau data yang dapat dihitung dan diukur dalam satuan angka. Kedua, menentukan banyaknya dimensi. Lalu setelah ditentukan dimensinya atau measure sudah ditentukan atau nilai yang sudah ada dalam data, maka dapat diubah menjadi skema star. Yang ketiga, dari skema star tersebut bisa dimasukkan nilai atau measure
ke masing-masing dimensi pada skema star. Yang terakhir, ada aplikasi ETL untuk proses pengolahan data ini dengan menyusun tabel fakta dari kolom tabel, lalu measure juga dimasukkan agar informasinya mudah dilihat. Nah, kemudian kita ke studi kasus. Di sini ada toko butik memiliki data penjualan seperti berikut. Data penjualannya ada model, warna penjualan, seri 1, merah, biru, hitam, penjualan 6, 5, 4 dan seterusnya. Di sini ada nama reseller juga Anita. Kemudian ada volume penjualan untuk semua reseller. Modelnya masih sama, hanya yang berbeda tambahan lagi reseller, nama-namanya lagi. Nah, soal yang pertama ditanyakan untuk membuat dimensi array untuk data table reseller Anita. Nah, di sini sudah saya buatkan dan penjelasannya seperti berikut. Di table Anita ini menggunakan array 2 dimensi seperti berikut. Nah, di dalam array tersebut berisi model dan warna. Untuk model terdapat seri 1, 2, dan 3 sesuai dengan data yang didapatkan dari butik yang tadi. Nah, untuk warna ada merah, biru, dan hitam. Ini sudah dibuatkan seperti ini. Lalu yang soal kedua, buatlah dimensi array untuk data table penjual di atas. Nah, di sini hanya ditambahkan satu dimensi lagi sehingga tercipta array 3 dimensi, yaitu dimensi barunya reseller di sini. Nah, di array tersebut hanya ditambahkan reseller saja dan model-model tetap seri 1, 2, 3. Untuk warna tetap merah, biru, dan hitam. Yang ditambahkan itu hanya ada nama-nama reseller seperti Alia, Anita, dan Sinta. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau typo dalam penulisan. Terima kasih.